Sesudah itu yang lebih memahami sunnah. Sesudah itu lebih berumur. Dalam hadis, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa alamuhum bis sunnah. Fa in kanu fis sunnati sawa' fa atamuhum hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa' fa atamuhum sinnan. Jamaah diimami oleh orang yang lebih pandai membaca kitab Al-Quran. Maka jika sama-sama pandai dalam membaca kitab Allah, maka orang yang lebih alim tentang sunnah. Jika sama-sama alim tentang sunnah, maka yang lebih dahulu hijrah atau lebih dahulu berislam. Jika sama-sama pula, maka orang yang lebih tua usianya. Dari semua uraian, baik bersumber dari ayat-ayat Al-Quran maupun Al-Hadis, memberi bimbingan kepada kita bahwa wujud kesetaraan wanita pria muslim-muslimat dijunjung tinggi. Dalam penetapan imam sholat berjamaah pun tidak terdapat pembedaan kedudukan pria maupun wanita. Berbagai perintah pelaksanaan ibadah, baik berdasar Al-Quran maupun Al-Hadis, secara etimologi lafaz perintah selalu menggunakan wazan muzakkar atau wazan laki-laki. Namun secara makna adalah ditujukan pada seluruh umat muslim laki-laki maupun wanita. Contoh, aqimus sholat untuk laki-laki, perintah sholat. Perintah zakat, wa atuz zakat untuk laki-laki. Perintah saum, faman syahida minkum syahra falyasumhu, dari awal syahrul Ramadan. Kemudian perintahnya, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Perintah haji, wa atimul hajja wal umrata lillah. Secara kebahasaan semua perintah tadi berwazan muzakkar, namun maknanya untuk seluruh umat Islam, pria maupun wanita. Karenanya saya dapat menyimpulkan, terutama untuk kewajiban sholat Jumat, hukumnya wajib bagi semua orang beriman atau Islam, laki-laki maupun perempuan. Sedangkan imam sholat Jumat maupun khutbahnya dapat dilaksanakan oleh wanita maupun pria menurut syariat ketentuan Allah yang telah diurai terdahulu. Tentang hadis Thariq bin Syihab yang terdahulu telah diurai. Thariq bin Syihab yang isinya dari Thariq bin Syihab radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW sabda, sholat Jumat itu adalah suatu kewajiban atas setiap muslim secara berjamaah, kecuali 4 golongan, yaitu hamba sahaya, wanita, anak kecil, dan orang sakit. Diriwayatkan Abu Dawud. Penjelasan dan pendapat bahwa mereka yang dikecualikan, yakni hamba sahaya, wanita, anak kecil, dan orang sakit, adalah pengecualian bagi mereka, yakni tidak wajib menghadiri jamaah Jumat, bukan tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Sanggahan terhadap fatwa MUI. Ketetapan fatwa tentang hukum wanita menjadi khatib dalam rangkaian sholat Jumat. Pertama, ketentuan hukum. 1. Sholat Jumat wajib atas muslim laki-laki dan boleh bagi perempuan. Sanggahan. Berdasar Quran surat ke-62 Jumat ayat 9, ayat ini sempurna, benar, dan adil, dan tidak dimansuh oleh ayat-ayat apapun yang ada dalam Al-Quran. Adapun hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat Thariq bin Syihab tertera dalam uraian terdahulu tidak dapat menggugurkan kewajiban sholat Jumat bagi seluruh mukmin laki-laki maupun perempuan. Fungsi hadis tersebut mengecualikan 4 kelompok untuk tidak menghadiri sholat secara berjamaah, yakni bagi mereka wajib melaksanakan sholat Jumat di tempat masing-masing tanpa harus hadir di masjid. Itulah bentuk tafsir Al-Quran oleh Al-Hadis atau sunnah Rasul, bukan memasukkan Al-Quran. Sholat apa mereka? Mereka wajib sholat Jumat. Saking banyak orang. Bagaimana pelaksanaannya? Asal yawmal Jum'ati, Al-Jum'atu, Al-Zuhur. Hukum pokok pada hari Jumat
adalah sholat Jumat, bukan zuhur. Maka pelaksanaan sholatnya kita ikuti bimbingan Rasulullah. Sholatus safari rokatani, wal jumu'ati rokatani, wal aidi rokatani, tamamun wairu qasrin ala lisani nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Sholat musafir 2 rakaat, sholat Jumat 2 rakaat, sholat Id 2 rakaat, sempurna, bukan kosor. Demikian perintah Allah atas lisan Nabi-Mu. Riwayat Ibnu Majah. Nyata bahwa sholat hari Jumat 2 rakaat baik dikerjakan berjamaah maupun dikerjakan bersendiri. Ringkasnya, kami tidak sanggup memasukkan sedikit pun Quran surat ke-62 Al-Jumu'ah ayat 9. Na'udzubillah minasyaitonir rajim. Kedua, khutbah Jumat merupakan rukun dalam sholat Jumat. Khutbah sebagaimana pada angka 2 merupakan bagian dari ibadah makhluk yang harus mengikuti ketentuan syariat yang diantaranya adalah harus dilakukan oleh laki-laki. Yang ketiga, khutbah sebagaimana pada angka 2 dilakukan wanita di hadapan jemaah laki-laki, hukum khutbahnya tidak sah. 4. Sholat Jumat yang khutbahnya dilakukan oleh wanita di hadapan jemaah laki-laki, hukum sholat Jumatnya tidak sah. Sanggahan. Ketentuan hukum poin 2, 3, dan 4 yang ditetapkan oleh fatwa MUI bukan merupakan syariat syarat mutlak yang wajib ditaati oleh siapapun, sebab bertentangan dengan uraian ayat. Yang kelima, fatwa meyakini bahwa wanita boleh menjadi khotib dalam rangkaian sholat Jumat di hadapan jamaah laki-laki perempuan merupakan keyakinan yang salah yang wajib diluruskan dan yang bersangkutan wajib bertaubat. Sanggahan saya, keyakinan saya dalam beragama berdasar ajaran ilahi. Tidak siapapun yang dapat menghalangi apa tak lagi menyalahkan dengan menggunakan dasar yang tidak jelas. Disinilah maka suatu kebebasan melaksanakan keyakinan dalam beragama. Kekuasaan apapun tidak boleh mengganggu pelaksanaan sebuah keyakinan. Sebuah keyakinan beragama. Saya sepakat atas perbedaan yang ada. Bagimu keyakinanmu dan bagi saya keyakinan saya. Hanya Fir'aunlah yang mengaku ana rabbukumul a'la. Akulah penguasa pemilik hukum yang paling tinggi. Rekomendasi fatwa MUI 1, 2, 3 saya bacakan. Umat Islam dihimbau untuk berpegang teguh pada ajaran agama yang lurus dan mewaspadai segala bentuk penyimpangannya. 2. Umat Islam diharapkan untuk berhati-hati dalam memilih tempat pendidikan untuk anak-anak mereka. 3. Negara wajib menjamin perlindungan terhadap ajaran agama dari penyimpangan, penodaan, dan penistaan. Tanggapan rekomendasi nomor 1. Kalau mengaku sebagai lembaga yang kredibel, mestinya menampilkan lisanul hal, bukan lisanul maqal. Karena lisanul maqal seperti yang tertera dalam fatwa ini hanya membuat bodoh sebagian umat dan membuat munafik sebagian lainnya. Rekomendasi kedua, ungkapan umat Islam diharapkan untuk berhati-hati dalam memilih tempat pendidikan untuk anak-anak mereka. Tanggapan kami selaku pemangku lembaga pendidikan, anjuran semacam ini sangat tendensius. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi cita-cita kemerdekaan, utamanya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejak dahulu kala berpartisipasi untuk mewujudkannya dalam bentuk pelaksanaan pendidikan yang sebagian besar melalui lembaga-lembaga pendidikan swasta dengan usaha yang telah diakui oleh negara. Sebagaimana yang kami wujudkan sebuah pendidikan swasta penuh berdiri dengan izin
berdiri dengan izin Departemen Agama sejak tahun 1999 sampai dengan hari ini, berjalan dengan baik dan lancar. Dari sejak awal diberi izin berdiri, selanjutnya dengan diakui, selanjutnya diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional. Lembaga pendidikan kami dari tingkat dasar, ibtidaiyah sampai tingkat menengah aliyah keseluruhannya mendapatkan akreditasi A unggul. Ini sebuah lembaga sosial yang beraktivitas secara lisanul hal, bukan lisanul maqal, yakni cuap-cuap dibungkus fatwa oleh lembaga sosial masyarakat yang mengeluarkan fatwa tersebut. Rekomendasi ketiga, lembaga wajib menjamin. Lembaga wajib menjamin perlindungan terhadap agama dari penyimpangan, penodaan, dan penistaan. Tanggapan: negara Indonesia berdasar ketuhanan yang maha esa. UUD 1945 berlandaskan Pancasila. Dalam hal keagamaan, negara menjamin kebebasan. Bukan ada sesuatu yang tak kita sampaikan. Saya ulangi. Saya nggak pernah punya motivasi untuk mendahului dia, malah gue minta. Saya ulangi. Tanggapan: negara Indonesia berdasar ketuhanan yang maha esa. UUD 1945 berlandaskan Pancasila. Dalam hal keagamaan, negara menjamin kebebasan pelaksanaan keyakinan beragama bagi setiap warga negara. Umat beragama Indonesia memiliki kebebasan menjalankan apa yang diyakini dalam menjalankan agama dan keyakinan yang dipercayainya itu. Hendaknya jangan ada lembaga apapun yang merasa punya wewenang lebih dari yang dimiliki. Pembelaan kami terhadap kebebasan beragama, wabil khusus terhadap umat Islam, melibatkan dua prinsip yang saling bertautan. Yang satu, pemisahan negara Pancasila dari pengendalian terhadap praktek agama yang sepenuhnya atas hati nurani dan kebebasan individu. Poin dua, negara Pancasila bukan negara agama. Kami paham atau kami tahu, atau saya tahu, tanpa ditetapkannya prinsip pertama sebagai kebijakan pemerintah, tidak akan ada jaminan terwujudnya prinsip kedua. Dan sejujurnya, bahwa pemerintah semestinya dia hanya memiliki otoritas sipil, bukan spiritual terhadap rakyatnya. Selama rakyatnya tetap taat hukum positif yang ditetapkan negara, pemerintah semestinya tidak memiliki hak untuk turut campur dalam hal kehidupan spiritual keagamaan mereka. Apapun agama yang dianut oleh rakyatnya, Islamkah agamanya atau agama apapun yang dianut oleh rakyat. Ketentuan penutup MUI itu hal kehidupan spiritual keagamaan mereka. Apapun agama yang dianut oleh rakyatnya, Islamkah agamanya atau agama apapun yang dianut oleh rakyat. Ketentuan penutup MUI itu jika di kemudian hari diperlukan penyempurnaan, akan disempurnakan sebagaimana mestinya. Tanggapan: sejak berlakunya fatwa ini tanpa menunggu waktu lama, sudah bernilai tidak sempurna. Sebab dalam meletakkan dalil yang mereka ingat, Quran surat Al-Jumu'ah itu diyakini tidak sempurna, tidak benar, tidak adil, sehingga menghasilkan hukum yang tidak dikritik. Mendua, meyakini sebagian dan mengingkari sebagian lain, atau munafik. Penyempurnaannya adalah mengabaikannya, yakni dipandang rendah, tidak diandai, tidak diindahkan, dilalaikan, tidak digunakan, tidak dipedulikan, dibiarkan terlantar, tidak perlu dipegang teguh. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan ini. Tanggapan: kami paham pihak yang memerlukan fatwa yang dimaksud oleh MUI adalah
Baris Krim Polri dengan suratnya tanggal Juli 2023 perihal permintaan fatwa MUI. Dengan fatwa ini menjadi dasar utama Baris Krim Polri dan juga jaksa penuntut umum untuk mendakwa Abdus Salam Panji Gumilang sebagai penista agama. Kami teringat keterangan saksi ahli dari pihak MUI, Profesor Amin Suma, mengatakan Nabi adalah mufti. Rupanya setinggi itu imajinasinya para mufti MUI ini, memosisikan diri setara dengan Nabi. Ada hadis Melayu berbunyi, hidung tak mancung, pipi didorong-dorong pula. Kalau dicermati fatwa MUI nomor 38 ini adalah fatwa transaksional. Dalam sekejap waktu telah memproduksi beberapa fatwa pesanan. Setelah fatwa nomor 38, maka ada lanjutan nomor 47 dalam tempo yang sesingkat-singkat. Kami ulas nomor 38. Karena imajinasinya terlalu tinggi, menyamakan Nabi dengan mufti, sedangkan kemampuannya sudah daluarsa, sehingga kecerdasannya dalam memahami wajibnya sholat Jumat dapat membuat sebagian umat menjadi bodoh dan membuat sebagian lainnya menjadi munafik. Mufti MUI terjebak karakter anal, yakni perilaku yang menampilkan ketidakmampuan untuk mengendalikan impuls, arti gerakan hati yang timbul dengan tiba-tiba untuk melakukan sesuatu tanpa pertimbangan yang benar. Al-Quran dalam Nabi Muhammad yang didapat dari wahyu. Kalam adalah perkataan. Artinya Al-Quran adalah perkataan Nabi yang didapat dari wahyu Allah. Adapun wahyu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya melalui berbagai cara, mimpi dan sebagainya. Yang dimaksud Rasul di sini, menurut Islam, orang yang menerima wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. Kalau menurut Kristen adalah murid Nabi Isa alaihissalam yang mula-mula mengajarkan agama Kristen. Poin selanjutnya, dan Al-Quran bukan kalam Allah. Dimaksudkan bahwa Allah kalamnya tidak dapat dimisalkan dengan kalam atau perkataan makhluk manusia. Sekalipun Allah memiliki sifat mutakallim atau berbicara. Dan kalam berdasar wahyunya, Quran surat 42 ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dengan dia, dan dia yang maha mendengar, maha melihat. Artinya segalanya mukhalifun lil khalqi bil itlaq, berbeda dengan makhluk secara mutlak, termasuk di dalamnya adalah kalamnya. Poin lanjut, akan hanya wahyu yang didapat oleh Rasulullah Muhammad SAW berupa Quran benar-benar dari hakikat Allah, bukan daripada yang lain. Sebagaimana termaktub dalam Quran surat 69 Al-Baqarah 40-48 yang terjemahannya saya bacakan sebagai berikut. Sesungguhnya Al-Quran benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan ia, Al-Quran, bukanlah perkataan orang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu yang mengambil pelajaran darinya. Ya, Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh sekalian alam. Ayat 44. Dan sekiranya dia atau Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian kami potong pembuluh jantungnya, maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya. Dan sungguh Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Lanjutkan lagi dalam Quran surat 53 An-Najm, saya bacakan terjemahannya. Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tidaklah yang diucapkannya itu atau Al-Quran menurut keinginannya. 4. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ayat 5. Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat.
Dalam Quran surat ke-36 ayat 69 sampai 70.